Al-Imam Mahul mengatakan, man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka ma'a'dhama al-ilm, alangkah agungnya ilmu ini. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ketinggian derajat bagi para penuntut ilmu, dan ini umum, gak hanya orang Islam, orang kafir pun akan Allah angkat derajatnya manakala dia berilmu. Ya, makanya ada dua tadi. Ya, apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Ada kelanjutannya, dan orang yang diberi ilmu. Nah, orang yang diberi ilmu ini akan diangkat oleh Allah, bahkan kafir. Bahkan dia orang kafir, Allah tetap akan mengangkat derajatnya. Ya, saya sekolah SD di desa, itu diajari sama Pak Guru saya bahwa yang penemu pertama kali lampu listrik ini adalah Thomas Alva Edison. Ya, karena diajari Pak Guru itu, meskipun saya itu ada di desa yang sangat pelosok, sejak kecil saya sudah tahu bahwa yang menciptakan lampu ini adalah Thomas Alva Edison. Bahkan pada waktu itu saya belum tahu siapa itu, mungkin Bilal bin Rabah, mungkin saya belum tahu pada waktu itu siapa Zubair bin Awam. Tapi pada waktu itu kita sudah tahu bahwa penemu lampu listrik ini pertama kali adalah Thomas Alva. Kenapa kok Allah jadikan ini orang kafir terkenal? Jawabannya karena Allah tidak pernah mendolimi para pemilik ilmu. Allah menghargai setiap orang yang punya ilmu, bahkan kafir sekalipun. Semua orang ini, anak-anak SMP, anak-anak SD ini hampir semuanya tahu siapa penemu lampu listrik pertama kali. Semua paham bahwa itu penciptanya adalah Thomas Alva Edison. Kenapa Allah memuliakan, bukan muliakan, kenapa Allah meninggikan namanya di dunia? Karena dia punya ilmu, dan Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Cuman karena dia orang kafir, tetap Allah kasih. Tapi di mana? Di dunia dikasih, nggak didolimi. Allah tidak mendoliminya, karena dia membuat kemaslahatan, dia bermanfaat bagi orang lain, tetap diberi haknya. Tapi di dunia Allah tidak mendoliminya. Saking tingginya ilmu, sampai-sampai orang kafir pun diberi haknya untuk diangkat derajatnya, meskipun hanya di dunia. Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Jangankan orang kafir, anjing sekalipun, kalau dia itu mau diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Jangankan orang kafir, ini anjing ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu Muhammad apa yang dihalalkan kepada mereka. Qul, katakanlah Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik saja. Setelah itu kata Allah, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga yang dihalalkan bagi kalian adalah binatang apa saja yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan pemangsa yang kalian ajari untuk berburu. Ini diantara tafsirnya yang dimaksud adalah seperti anjing. Anjing itu binatang yang najis apa enggak? Najis. Kalau kita punya gelas dijilati anjing, maka harus dicuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Pertama harus pakai apa? Debu. Betul ya? Pakai tanah, pasir. Saking najisnya.
tuh anjing tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalam rumah itu ada binatang anjingnya dan ada gambar bernyawanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lama menunggu datangnya Jibril. Jibril lama nggak turun-turun. Rasulullah bingung, loh kenapa Jibril kok nggak turun menyampaikan wahyu? Karena saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya-tanya, kenapa nih Jibril kok nggak turun? Nggak seperti biasanya. Ternyata di balik ranjangnya Nabi, ranjang tempat tidurnya Nabi itu, di bawahnya itu ada anak anjing. Ketika mengetahuinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ahlinya, kepada keluarganya, akhrijuhu, keluarkan anak anjing ini. Setelah anak anjing ini dikeluarkan, baru malaikat turun, malaikat Jibril. Ketika ditanya, maka Jibril menjawab, nahnu ma'asyiral malaika, kami para malaikat, la nadkhul baitan, kami nggak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawanya dan ada anjingnya. Jadi anjing ini jelek. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang memberi sesuatu kok ditarik kembali, diminta kembali, kata Nabi, orang seperti ini seperti anjing muntah terus dijilati. Dan Rasulullah mengatakan ada hewan yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Di antaranya adalah al-kalbul akur, anjing gila. Yang intinya kenapa saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan ke panjenengan bahwa anjing ini di dalam agama Islam sering dijadikan tamtsil kejelekan. Betul? Sering dijadikan perumpamaan yang buruk-buruk. Tetapi di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam ada dua kondisi anjing itu diangkat oleh Allah. Selain dua kondisi ini tidak ada anjing diangkat oleh Allah. Paham maksud saya? Ya. Kenapa saya terangkan ini? Untuk menunjukkan betapa agungnya ilmu. Sampai anjing pun diangkat derajatnya oleh Allah. Anjing ini najis, malaikat nggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, dijadikan perumpamaan kejelekan oleh Rasulullah. Bahkan kalau seorang laki-laki sholat kemudian dilalui oleh apa? Anjing, maka apa? Harus apa? Mengulangi sholatnya, dijadikan tamsil kejelekan, perumpamaan keburukan, kecuali dalam dua hal anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama dalam hal ilmu, seperti yang saya sampaikan tadi, surat Al-Maidah ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya anjing dengan Allah halalkan buruannya. Selama anjing ini terlatih, selama anjing ini terdidik, selama anjing ini diberi ilmu. Makanya anjing yang terlatih itu hukumnya berbeda dengan hukum anjing yang tidak terlatih. Artinya anjing yang diberi ilmu. Ketika anjing itu dilatih, diberi ilmu, maka boleh digunakan untuk berburu. Kalau anjing yang tidak terlatih dan anjing yang tidak mau ngaji, maka nggak bisa, buruannya dimakan. Nah, anjing yang terlatih itu kalau ketika melepasnya kita ucapkan bismillah, ketika kita lepaskan dia paham, langsung memangsa, dia lari. Kalau selesai kita suruh kembali, dia kembali. Dan kalau menerkam musuh, tidak dimakan, tidak dikoyak, dimasukkan ke perutnya. Kalau ada anjing terlatih menerkam kelinci, dikoyak, dagingnya masuk ke perutnya, ini belum lulus ngajinya anjingnya itu tadi. Jadi karena anjing terlatih itu tidak memakan, cuma mengoyak. Mengoyak iya, karena syaratnya itu mengoyak. Mengoyak itu kan untuk mengeluarkan apa? Darah. Kalau darahnya sudah terkoyak terus dia mati, maka boleh untuk dimakan buruan tadi. Bagaimana kalau dia menangkap saja tapi masih hidup? Ya malah lebih halal lagi kalau gitu. Seandainya diterkam, dikoyak, dirobek perutnya terus mati buruannya, boleh dimakan enggak? Boleh, asalkan anjing tadi apa? Terlatih. Ini karena saking agungnya ilmu, saking agungnya pendidikan, sampai anjing yang diberi ilmu Allah angkat derajatnya, yang semula dijadikan tamsil kejelekan, tapi dalam hal ini Allah halalkan apa? Buruannya.
Itu dalam kondisi pertama, anjing diangkat derajatnya oleh Allah. Kondisi yang kedua kapan? Kapan anjing itu diangkat oleh Allah? Itu dalam kisah Ashabul Kahfi. Di situ disebutkan ada seekor anjing berteman sama para lelaki soleh Ashabul Kahfi. Karena dia berteman sama orang soleh, maka Allah ikut angkat derajatnya. Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu, wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit, dan anjingnya itu ada di mulut gua. Allah cantumkan di situ dalam konteks kebaikan yang mana tidak ada sebelumnya. Jadi anjing pun diangkat derajatnya oleh Allah dalam dua hal. Satu karena ilmu, dua berteman sama orang soleh. Terus bagaimana? Jadi esensinya itu, kalau engkau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, satu, tuntutlah ilmu. Yang kedua, bertemanlah sama orang yang baik. Jangankan kita manusia yang diberi akal, anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah karena dua hal ini. Saking agungnya ilmu.